Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak didikku sekalian. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin, amin ya robbal alamin. Materi hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai tabung. Sifat-sifat tabung. Di sini ada satu buah gambar tabung yang mana dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui contoh dari tabung. Salah satu contohnya adalah gelas yang ada di rumah kalian. Sifat yang pertama tabung yakni mempunyai dua buah rusuk yang berbentuk lingkaran. Jadi di sini dia mempunyai dua buah rusuk yang pertama dan rusuk yang kedua berupa lingkaran. Selanjutnya mempunyai tiga buah sisi, yaitu sisi lengkung sebagai sisi tegak dan dua sisi datar sebagai alas dan tutup. Sisi lengkung tadi yang ini melengkung, sebagai sisi tegak. Selanjutnya sisi datar sebagai alas dan tutup. Jadi memiliki tiga buah sisi. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya luas permukaan tabung. Kita akan mempelajari perumusan permukaan, mencari luas permukaan tabung. Di sini ada gambar tabung, ya, dimana dari jarak dari sini sampai sini setengahnya itu adalah jari-jari dan yang bertegak ini adalah tinggi. Kalau jarak dari sini ke sini itu diameter, tapi kalau setengahnya itu adalah jari-jari. Nah, apabila dibuka, tabung berbentuk seperti ini dinamakan jaring-jaring tabung. Ini tadi alas atas, yang ini alas bawah. Dan ini selimutnya berbentuk persegi panjang. Nah, dimana untuk mencari luas permukaan tabung, yakni dengan menjumlahkan luas selimut dan luas alas atas dan luas atas bawah. Perumusannya yakni 2πr/t ditambah πr kuadrat ditambah πr kuadrat. Kita sederhanakan lagi, 2πr/t ditambah, karena di sini ada PR-nya sebanyak 2 kali, jadi menjadi 2πr kuadrat. Disederhanakan kembali menjadi 2πr buka kurung T ditambah R tutup kurung. Jadi untuk mempermudah untuk mencari luas permukaan tabung, perumusannya yang ini, yakni 2 dikali pi dikali R jari-jari dikali buka kurung tinggi ditambah jari-jari tutup kurung. Keterangan R adalah jari-jari lingkaran alas. R itu setengahnya diameter. Jadi diameter itu jarak dari sini sampai sini. Kalau jari-jari itu setengahnya dari diameter. Jarak dari sini sampai sini saja. Simbol seperti ini dibaca pi. Pi itu bernilai 3,14 atau bisa pakai 22/7. T adalah tinggi tabung. Ini tadi. Kita akan langsung lanjut ke contoh soal supaya lebih gampang dimengerti. Contoh soal mencari luas permukaan tabung. Nomor 1, sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Diketahui jari-jarinya 7 cm, tingginya 10 cm. Yang ditanya luas permukaan tabung. LP itu adalah luas permukaan. Kita jawab, tulis dulu rumusnya. Luas permukaan tabung tadi 2πr buka kurung T ditambah R tutup kurung. Lalu kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali, kita di sini pakai pi-nya bernilai 22/7. 2 dikali pi-nya kita masukkan 22/7 dikali R-nya itu adalah 7. Dikali buka kurung T tingginya itu 10, kita masukkan ditambah R. R-nya adalah 7. Seperti itu.
2 dikali, tetap dituliskan, kita jumlahkan ini dalam kurung dahulu. Dikali 7, 10 ditambah 7, 17. Oke. Kita kalikan semuanya. 2 dikali 2, 2 dikali 7 dikali 17. Hasilnya 5236 per 7. Artinya dibagi 7. 5236 dibagi 7. Didapatkanlah hasil 748 cm persegi. Jadi diperoleh luas permukaan tabung adalah 748 cm persegi. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya mencari volume tabung. Oke, perumusan mencari volume tabung yakni Pi dikali R kuadrat dikali T. Oke, keterangan Pi. Oke, simbol seperti ini tadi disebut Pi, bernilai 3,14 atau 22/7. Oke, R-nya yang ini, R kuadratnya tadi, R-nya adalah jari-jari alas. R itu ingat setengahnya dari diameter. Dan T adalah tinggi tabung. Kita akan langsung lanjut ke contoh soal. Oke. Contoh soal yang pertama, hitunglah volume sebuah tabung yang mempunyai diameter 20 cm dan tinggi 32 cm. Jadi buat diketahui diameternya 20 cm. Nah, maka didapatkanlah tadi perumusannya R sama dengan setengah kali diameter D. Setengah dikali diameternya 20. Kita cari dulu R-nya, didapatkanlah 10. 1 dikali 20, 20 dibagi 2, 10 cm. Seperti itu. Selanjutnya T-nya ada 32 cm. Oke, ditanya volume tabung. Kita jawab. Kita tulis rumus volume tabung Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita masukkan Pi-nya. Di sini Ibu pakai 3,14 dikali 10 kuadrat. R-nya tadi sudah kita peroleh 10 ya. Dikuadratkan dikali 32, tingginya 32. Oke, 3,14 kita perkalikan dulu yang dikuadratkan. 10 kali 10 100 dikali 32. Oke, lalu kita kalikan semuanya. 3,14 dikali 100 dikali 32, diperolehlah hasil 10.048 cm kubik. Oke, jadi didapatkan volume tabung adalah 10.048 cm kubik. Seperti itu, bisa dimengerti ya. Oke, contoh soal ketiga. Kalau kalian temukan kasus contoh soal seperti ini, yang diketahuinya volume tabung 10.048 cm kubik dan diketahui juga jari-jari 10 cm. Nah, yang ditanya berapakah tinggi dan luas permukaan? Oke, kita buat dulu diketahui. Oke, volumenya 10.048 cm kubik dan R jari-jari 10 cm. Yang ditanya tinggi dan luas permukaan tabung T dan LP tabung. Oke, jawab. Kita buat dulu rumus volume sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita masukkan volumenya. Kita tulis 10.048. Pi-nya kita tulis 3,14. R-nya kita tulis sudah di sini diketahui 10 kuadrat dikali T. T yang kita mau cari terlebih dahulu, tinggi. Oke. Kita jabarkan kembali. 10.048 sama dengan 3,14, tetap 10 dikuadratkan ini artinya 10 dikali 10. 100 kali T. Oke, kita sederhanakan lagi. 10.048 sama dengan kita kalikan 3,14 dikali 100. Diperolehlah 314 dikali T. Oke, T-nya kita letakkan ke sebelah kiri. Oke, 10.048 per 314 artinya 10.048 dibagi 314. Seperti itu. Diperolehlah hasil tingginya 32 cm. Kita sudah peroleh tinggi, lalu kita cari luas permukaan tabung untuk selanjutnya. Perumusan luas permukaan tabung 2πr
buka kurung, tinggi ditambah R jari-jari, tutup kurung. Kita masukkan, tadi kita sudah peroleh tinggi. Oke, 2 dikali 22/7. Oke, Ibu di sini pi-nya pakai 22/7 dikali 10 dikali 32 ditambah 10, tutup kurung. Oke, kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung, kita jumlahkan 32 ditambah 10 itu 42. Oke, 2 dikali 22/7 dikali 10 dikali 42. Oke, selanjutnya diperolehlah hasil 8.480. 2 dikali 22 dikali 10 dikali 42. Oke, per 7, artinya dibagi 7. 18.480 dibagi 7 diperolehlah hasil 2.640 cm persegi. Jadi diperolehlah tinggi tabung 32 cm dan luas permukaan tabung 2.640 cm persegi, seperti itu. Oke, contoh soal selanjutnya, apabila kalian temukan soal seperti ini, jadi diketahui tangki berbentuk tabung tingginya 3 meter. Jika diisi air hingga penuh, tangki tadi mampu menampung 3.391,2 liter air. Nah, yang ditanya, berapakah diameter tangki air tersebut? Oke, kita tulis dulu, diketahui tingginya 3 meter. Ya, di sini dalam liter nih, liter ya. Kalau liter itu sama dengan desimeter. Jadi kita ubah dulu tinggi 3 meter ke dalam desimeter dikali 10. 3 kali 10, 30 desimeter. Sudah kita peroleh volumenya 3.391,2 liter. Tadi liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Jadi 3,391,2 desimeter kubik. Oke, selanjutnya yang ditanya, berapakah diameter dari tangki air tersebut? Oke, kita tulis dulu volumenya. Rumusnya pi kali R kuadrat dikali T. Masukkan ke sebelah kiri, volumenya 3.391,2 sama dengan pi-nya di sini pakai 3,14 dikali R kuadrat dikali tingginya tadi setelah diubah menjadi desimeter 30. Oke. Selanjutnya 3.391,2 tetap. Oke. Selanjutnya R kuadratnya yang ini kita kalikan. Ya. 3,14 dikali 30 diperolehlah hasil 94,2 R kuadrat. Oke, selanjutnya R kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kiri. 3.391,2 ke sebelah kanan dibagi dengan 94,2. Ini ya, 3.391,2 per 94,2 itu artinya dibagi 94,2. Diperolehlah hasil 36 desimeter. Ingat, ini masih dalam R kuadrat. Oke, R kuadrat itu kita jabarkan, artinya akar dari 36. Oke, akar dari 36 itu 6 kali 6, 36. Jadi diperolehlah R-nya itu 6 desimeter, seperti itu. Oke, kita sudah dapat jari-jari yang ditanya diameter D. D itu 2 kali R, 2 kali jari-jari. Oke, tinggal kita kalikan 2 dikali 6 desimeter, diperolehlah 12 desimeter. Jadi diameter tabung adalah 12 desimeter, seperti itu. Oke, selanjutnya bisa dipahamin ya. Oke, tugas latihan soal di kumpul hari ini Rabu, Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Ini linknya, nanti akan di-share juga di WA. Selanjutnya tugas di rumah di kumpul hari Sabtu tanggal 13, yakni aktivitas mandiri halaman 13 dan aktivitas kelompok halaman 14. Demikianlah untuk penutupan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Ibu ucapkan terima kasih, terus semangat, giat
Apabila kalian terbentur mengalami kesulitan, bisa ditanyakan kepada kedua orang tua kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.